tapi supaya apa yang sudah menjadi jadwal hari ini bisa terlaksana dengan baik sebagai bagaimana kabar semuanya, sehat ya? Alhamdulillah. Merdeka semua? Merdeka. Gimana? Merdeka, Bu. Merdeka, Bu. Alhamdulillah. Kemarin sudah mengikuti lomba. Oke, tidak apa-apa. Semua tetapi di sini sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan siapa ya yang belum pernah memimpin doa atau ada yang berinisiatif mau memimpin doa? Pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah memimpin doa. Besok silahkan siapa saja boleh memimpin doa. Nah, Bu Guru izin share screen ya. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Bismillah. Mudah-mudahan tidak ada kendala internet. Terus sharingnya juga sudah kelihatan bahasa Indonesia ya. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Oke. Untuk yang sekarang atau sudah bisa terlihat share screen. Kelihatan? Sudah ya? Kelihatan nggak share screen-nya? Ada yang tahu lagu ini nggak? Ada yang tahu lagu ini nggak? Tahu, Bu. Hari ini gue turut naik. Makanya begitu ya. Biar sambil melemaskan otot kita, tangan kita juga digerakkan ya. Pada hari apa ku turut siapa kemana. Gitu ya. Oke, siap semuanya bernyanyi ya. Aku duduk di mana? Bareng dari pertama. Oke, siap semuanya. Mengapa? Apa supaya Kompak bareng ya. Ukur hitung dari sini. 1, 2, 3. Pada hari Sekarang gantian anak-anak. Yang selanjutnya kita belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sambil membuka buku siswa ya, buku siswanya dibuka ya. Buku siswa halaman 2 apa 3 ya? Di situ ada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Halaman 2, Bu. Oke, yang lain dulu silakan bisa siapa ya? Buka antrean guru. Yudhistira Ihsan silakan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tangga sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh antara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerahkan kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Oke. Nah, di paragraf pertama di situ anak-anak bisa melihat ya, membaca
bahwa ada beberapa hal penting. Nanti anak-anak bisa membuat informasi, menggali informasi dengan kalimat-kalimat tanya yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Bisa dengan kata apa, kapan, ya, di mana, mengapa, bagaimana, dan lain-lain yang bisa ada pada paragraf 1. Di paragraf 1 di situ tertulis bahwa waktu, ya, banyak mengulas tentang lini masa, ya, waktu dari tanggal 17 mundur ke tanggal 9 Agustus dan 6 Agustus. Peristiwa luar biasa yang pernah ada di Indonesia, dialami di Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus. Kalau 6 dan 9 itu tidak terjadi di Indonesia, tetapi adanya peristiwa pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 di Jepang itu membawa dampak luar biasa terhadap Indonesia. Tadi yang sudah nonton videonya tahu kan, ya, tiba-tiba Soekarno itu didatangi oleh pemuda. Mengapa pemuda datang? Ada yang bisa menyimpulkan dari menonton video tadi? Menculik Soekarno. Iya. Karena agar mempercepat Supaya proklamasi kemerdekaan Iya, supaya mempercepat proklamasi. Kenapa harus dipercepat? Ada berita penting apa? Mengapa pemuda berani mendesak Soekarno untuk mempercepat? supaya kemerdekaan tidak ada tercampur tangan Jepang, Bu. Iya, betul. Ada peristiwa penting tanggal 6 dan 9 itu, kita itu waktu itu masih dijajah oleh Jepang, ya. Tetapi kita tidak mau juga kalau kemerdekaan kita diberikan oleh Jepang, sehingga para pemuda itu mendesak, mumpung Jepang itu sedang kalah dengan tentara sekutu. Kalah kenapa? Kalah dijajah, ya, kalah di bom atom, ya. Mumpung Jepang sedang mengalami keruntuhan, menyerah, kita ambil alih, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Gitu, ya. Ada gambaran, ya, tanggal 6, 9, 17 hubungannya. Ada, Bu. Halo? Hai. Bu, Iya. ada gambarnya, Bu. Oke, paragraf kedua siapa yang mau baca? Paragraf kedua siapa yang mau baca? Ya, Anaila. Ya, silakan Anaila membaca paragraf kedua. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudirno. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Oke, bagus sekali intonasinya. Terima kasih, ya. Oke, di situ di paragraf 2, coba siapa yang mau mengungkapkan apa saja informasi penting yang ada di paragraf kedua? Siapa yang mau mengungkapkan pendapatnya? Informasi penting apa saja yang ada di paragraf kedua? Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Datang tangani teks proklamasi itu adalah I.R. Soekarno dan Oke, Muhammad bagus. Hatta. Oke, sip, ya. Jadi Pak Soekarno dan Pak Hatta itu
beliau menandatangani teks proklamasi bukan karena keinginan sendiri ya, melainkan hasil rapat, terus ada yang mengusulkan. Tadi yang mengusulkan adalah Soekarno. Oke, ada lagi ya, ya, apa saja lagi yang ada di teks tersebut? Informasi pentingnya paragraf 2. Proklamasi adalah Soekarno, HRS Mohatta, dan MR Ahmad Sutebarjo. Oke ya, para penyusun teks proklamasi Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad, dan Mr. Ahmad Subarjo. Oke, satu lagi informasi penting apa lagi yang ada di paragraf 2? Azizah. Aku Bu. Azizah yang tunjuk tangan pertama, silahkan. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Ya, Bu. Ada semuanya. Oke, betul juga teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Nah, informasi-informasi yang tadi ada pada paragraf 1 dan paragraf 2 itu kan baru kalimat berita ya. Itu merupakan jawaban dari kalimat tanya. Misalnya tadi yang disampaikan izin waktu paragraf 2 ya, yang disampaikan teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadasi Maeda. Siapa yang bisa membuat pertanyaan jika jawabannya itu? Saya bisa Bu. Teks proklamasi ditulis. Gimana teks proklamasi ditulis? Bagaimana, Reza? Teks proklamasi ditulis. Di mana teks proklamasi ditulis? Ya bagus. Gimana teks proklamasi Siapa yang mengatur? ditulis? Apalagi? Tadi Naswa mau menjawab apa? Dan di sini ada juga Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana pertanyaannya jika jawabannya itu? Siapa yang menandatangani teks proklamasi? Oke, terus ada lagi. Bisa kan? Nggak hanya itu. Selain jawaban Fatih, kalau Siapa yang Ya, menyusun? Siapa menyusun? Apa yang diusulkan Soekarni? apa yang Ya, apa yang diusulkan Soekarni, betul. Apalagi? Dan mungkin jawabannya beda. Halo San? Ya. Siapa penyusun tadi? Penyusun? Oh belum. Kalau ya. Paragraf 3 siapa? Pada pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir. Antara lain Soewirjo Wilomoko, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambut pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ya. Proklamasi. Nanti tunjuk tangan lagi. Bisa menemukan Siapa yang- linknya. Nanti ini Tugas itu Bu. ya nanti di tugasnya seperti ini. Nggak usah ditulis paragraf berapa, langsung saja apa-apa terus Berarti kan dari bacaan itu. Dan jawabannya kalian boleh tidak ditulis dengan peta pikiran. Boleh kalian buat video, boleh kalian dengan pesan suara, tergantung keinginan dan mood kalian mau pakai apa. Ya, yang penting Lebih dari satu Bu. Itu. boleh sekali, minimal 1 ya. Iya Bu. Ya, tidak boleh keluar dari teks bacaan yang ada di sini, ya, yang ada di buku kalian. Jawabannya nanti di classroom tidak harus ditulis. Boleh dengan pesan suara, boleh kamu ingin
mungkin ada yang hobi editor video, boleh juga dibikin video. Kalau pakai peta pikiran tuh boleh, Bu. Kenapa? Kalau pakai peta pikiran. Nah, yang penting sesuai dengan bacaan yang ada. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Ya, Bu. Ya, Nah, sekarang kita praktek membuat kalimat tanya. Tadi kan yang jawab baru beberapa saja ya. Kalau sekarang semua wajib menjawab. Nanti kalau itu pertanyaannya boleh sama nggak, Bu? Ya, ini nanti anak-anak mencoba membuat satu saja ya, boleh apa, boleh mengapa, boleh bagaimana, nah, kapan, satu saja. Bu Guru ingin memastikan bahwa kamu tidak kesulitan membuat kalimat tanya. Bentar, Bu. Di slide berapa, Bu? Di download, Bu. Lancar, untuk ada yang semangatnya turun. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Palingan kalau melihat kabar tugas video, Bu. Ya. Kalau ada kabar tugas video. Kalau tugas video agak itu loh, Bu. Kalau aku kalau ada kabar tugas PJOK, Bu, baru nggak semangat. Ya. Oh, begitu. Kalau ada tugas PJO maunya Kemarin itu bagaimana? ngerjain yang itu, Bu. Yang tugas video suruh bercerita. Iya, Bu Guru sudah lihat Jadi nggak Miyazaki, keren. Cuma kurang keras ya. Bu Guru akhiri, sebelum Bu Guru akhiri, adakah yang mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini? Masih bingung kan dengan kata tanya, penggunaannya, peta pikiran? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Benar? Tidak ada, Bu. Ya. Bisa.